Selamat malam Bu, saya Frederika dari 10 TKJ 4 ingin memberikan pemahaman saya selama pembelajaran Siskom. Yang di bab pertama ada sistem mikrokontroler. Sistem mikrokontroler adalah chip tunggal yang bekerja sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan mampu menyimpan program. Lalu ada arsitektur mikrokontroler. Di dalam arsitektur mikrokontroler, sebuah IC atau integrated circuit mikrokontroler terbuat dari satu atau lebih inti prosesor atau disebut dengan CPU, memori RAM dan ROM serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Lalu maksud dari CPU itu adalah CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dan menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam suatu sistem. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM. Lalu ada port input dan output paralel. Digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, dan printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke dalam mikrokontroler. Lalu ada pengatur waktu atau biasa juga disebut dengan timer. Di dalam ini, itu gunanya untuk menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi. Lalu ada konverter ADC. Ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor. Sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Lalu ada kontrol interupsi atau interrupt control, digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal. Lalu beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya digunakan dengan blok fungsi khusus. Lalu ada Atmega 328P. Mikrokontroler keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana setiap proses dieksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC, Complete Instruction Set Computer. Fitur-fiturnya ada 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock. Lalu ada flash memory 32 KB, ada EEPROM Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory 1 KB, lalu ada SRAM, lalu ada 23 pin 1 I/O digital. Lalu apa perbedaan CICS dan RICS? Kalau di CICS itu ada satu instruksi melakukan, memuat, dan menyimpan operasi, lalu ada unit pemrograman terprogram. Kalau di RISC, satu instruksi memuat, mengevaluasi, dan menyimpan sebuah operasi. Lalu ada jenis-jenis mikrokontroler, yaitu ada Atmel AVR, ada AVR, ada ATX Mega atau ada Atmega 328P, ada PIC, ada 851, ada Arduino, dan ada ARM. Lalu apa itu Arduino? Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Arduino diciptakan di Ivrea di Interaction Design Institute sebagai alat yang mudah untuk pembuatan prototipe. Lalu komponen Arduino ada mikrokontroler, pin digital, pin analog, power connector, dan serial connector. Ada juga kelebihan dan kekurangan Arduino. Kelebihannya, modul Arduino yang siap digunakan atau SILD adalah modul GPS, LAN, juga SD card reader. Lalu kekurangannya, beberapa tipe Arduino tidak menyediakan modul wired atau wireless secara built-in. Lalu ada juga kelebihan yang kedua, ada banyak library yang dapat digunakan agar lebih mudah saat bereksperimen. Lalu kekurangan yang kedua, ruang penyimpanan terpotong untuk bootloader. Lalu lanjut, ada jenis-jenis Arduino.
Jenis-jenis Arduino adalah Arduino Uno. Lalu ada Lilipad Arduino. Lanjut lagi ada komponen elektronika. Komponen elektronika dasar dibagi menjadi 7, yaitu resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, integrated circuit atau IC, dan relay. Lalu resistor. Apa itu resistor? Resistor adalah alat yang berguna untuk menghambat arus dan tegangan. Lalu resistor itu dapat dihitung dengan cara memakai gelang-gelang gitu. Lalu ada LED atau juga nama kepanjangannya light emitting diode. LED light emitting diode adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya ketika diberikan tegangan. Lalu ada Arduino Uno. Berikut pin yang digunakan untuk praktikum GND. Singkatan dari ground adalah beberapa pin GND dari Arduino yang salah satunya dapat digunakan untuk digital. Beberapa analog adalah pin digital 0 hingga 13 pada Uno. Pin ini dapat digunakan untuk input digital, seperti memberitahu jika tombol ditekan, dan output digital seperti menyalakan daya LED. Lalu selanjutnya dari komponen elektronika ada juga Tinkercad. Tinkercad adalah sebuah aplikasi untuk menyusun sebuah LED, resistor, lalu ada Arduino, ada berbagai macam untuk membuat lampunya itu untuk membuat LED-nya supaya nyala. Lanjut lagi ada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional dan yang mendukung proses komputer maupun proses interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer. Dengan kata lain, konsep tentang komponen-komponen hardware dalam komputer bekerja secara terintegrasi sebagai kesatuan komputer. Lalu lanjut ke sistem komputer. Di dalam sistem komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Sistem komputer memiliki hardware itu adalah berfungsi sebagai untuk melakukan proses digital. Kalau di software berfungsinya sebagai perangkat lunak untuk mengatur hardware. Lalu ada brainware, berperan dalam memberikan dan mengendalikan input dan output dari hardware dengan software yang terpasang. Lalu hardware komputer secara prinsip terbagi menjadi 4, yaitu CPU, memori, perangkat, dan interkoneksi. CPU itu berfungsi sebagai pengolah data. Kalau memori berfungsi untuk melakukan penyimpanan data. Kalau perangkat, input atau output berfungsi untuk menjembatani proses masukan atau juga disebut input kalau masuk dan keluaran atau output. Lalu ada interkoneksi sistem, merupakan proses komunikasi data antara CPU, memori, dan I/O device tersebut. Lalu arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan kinerja komputer yang optimal. Dengan kata lain, arsitektur komputer sebagai sebuah mesin multi-level berarti komunikasi antara user programmer dengan komputer melalui bahasa pemrograman. Ada juga tingkatan komputer sebagai mesin 6 level. Yang paling tinggi bahasa tingkat tinggi, lalu bahasa assembler, sistem operasi, arsitektur pengangkat instruksi, arsitektur mikro, dan logika digital. Lalu ada juga sejarah perkembangan komputer. Kalau sejarah komputer itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada tahap manual, tahap mekanis, tahap mekanik elektronik, lalu ada tahap elektronik. Kalau di tahap manual, proses penghitungan yang masih menggunakan metode bantuan jari. Kalau di tahap mekanis, era penghitungan dengan bantuan alat mekanis seperti De Pascalin buatan Blaise Pascal. Lalu ada tahap mekanik elektronik. Tahap ini sudah memadukan model mekanis dan konsep semi elektronik. Salah satu contohnya adalah mesin tabulasi kartu plong buatan Dr. Hermann Hollerith. Lalu ada tahap elektronik. Dimulai pada dengan dibuatnya counter ABC buatan John V. Atanasov dan Clifford Berry yang menggunakan tabung hampa udara. Lalu lanjut lagi ada struktur hierarki. Penjelasannya, perangkat keras atau modul yang terpasang pada mainboard pada komputer memiliki jenis yang sama. Perbedaannya terletak pada kecepatan proses seperti
mencolok sehingga memerlukan proses sinkronisasi yang agar dapat dipahami tingkat modul kondisi demikian dalam pengolahan data. Banyaknya periferal yang terhubung pada bus dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut, yaitu periferal terhubung pada bus. Nomor 1, lalu lintas komunitas data menjadi tinggi dan bersifat kompleks sehingga berdampak pada munculnya antrean panjang. Yang nomor 2, semakin lama waktu yang diperlukan untuk sinkronisasi menyebabkan semakin panjangnya delay time atau waktu tunggu. Yang ketiga, sebuah saluran bus memiliki kapasitas lebar data dalam ukuran bit ketika mengantar banyak data. Jika semakin banyak peranti yang terhubung, maka kemungkinan kapasitas akan penuh yang berdampak pada laju data menjadi sistem lambat. Lalu ada konstruksi modul bus. Kalau dalam konstruksi modul bus, lagi untuk mencegah hal itu terjadi, maka modul-modul tersebut dikelompokkan berdasarkan kecepatan dan lebar data yang diperlukan ketika berkomunikasi. Selanjutnya, kelompok-kelompok modul-modul tersebut dihubungkan bus sesuai klasifikasi yang ditentukan. Dalam hal ini, bus dalam koneksi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Bus dalam koneksinya. Dalam hal ini, bus dalam koneksinya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Bus system. Bus system menangani komunikasi kita antara modul memori utama. Lalu ada bus lokal menjadi penghantar data atau CAC memori dengan CPU. Lalu ada bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap periferal yang terhubung dengan mainboard seperti mouse, keyboard, dan printer. Lalu ada juga kelemahan tipe arsitektur. Kelemahan jenis ini adalah penggabungan saluran data antara memori utama dengan memori dan expansion bus yang menyebabkan proses konversi kecepatan data menjadi lama karena semua proses bertumpu pada jalur yang sama, yaitu sistem bus. Oleh karena itu, arsitektur terus dikembangkan dengan membuat sebuah bus tambahan, yaitu high speed bus. Fungsi high speed bus adalah khusus menyediakan saluran untuk perangkat berkecepatan tinggi, seperti SCSI, seperti video system yang terhubung langsung dengan CAC dan memori sementara. Expansion bus digunakan untuk beberapa periferal berkecepatan lebih rendah, seperti peranti yang memanfaatkan port serial dan paralel. Lalu ada arsitektur multiple bus. Pada arsitektur multiple bus berkecepatan tinggi, terdapat perbedaan penempatan saluran hex bus untuk peranti berkecepatan tinggi, sementara peranti eksternal berkecepatan rendah menggunakan saluran expansion bus. Dengan demikian, aksesibilitas CPU dan memori melalui sistem bus terhadap device eksternal menjadi lebih terorganisasi dan lebih cepat dibandingkan arsitektur sebelumnya. Lalu ada hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh 1. Semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasi sebuah pengguna bus. Lalu ada antrian penggunaan bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Lalu berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis Arduino. Kalau Arduino Uno penjelasannya sebuah board minimum sistem microcontroller, maka di dalamnya terdapat microcontroller AVR. Lalu ada lilipat Arduino untuk mengendalikan berbagai komponen elektronik. Lalu ada Arduino Mega mengembangkan microcontroller. Lalu ada Arduino Redboard menggunakan kabel muni USB untuk pemrograman dan kompatibel dengan sistem operasi. Lalu ada perangkat output dan input yang dapat diprogram, CPU, read-only memory, read-write memory. Di bawah CPU itu ada signal interface. Di bawah read-only memory ada memory dan timer. Di bawah read-write memory ada memory part. Lalu akhirnya dieksekusi atau juga disebut execute. Fungsi memori dalam ini sama dengan microprocessor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program sebuah microcontroller. Biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan EPROM lainnya, atau memory
RAM untuk menyimpan kode sumber program. Lalu ada port dan input paralel, digunakan untuk mendorong untuk menghubungkan berbagai perangkat sebagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori dari perangkat input dan output lainnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih, Bu.